ini petruk, apakah ini semak, apakah ini garing, dia melihat. Itu perbuatan yang dia lihat itu. Nah, ketika sudah kita melihat perbuatan itu ada pada wayang, otomatis hati kita, hati lagi, pandangan itu ada dua. Ada pandangan lahiriah lewat mata, ada pandangan batiniah lewat hati. Apabila nih Bapak Ibu kita nggak sinkron, kita tertipu, bahkan bisa celaka. Karena kita terpengaruh dengan pandangan lahiriah, kada mempelajari bagaimana pandangan secara batiniah. Karena lahir dan batin itu gak bisa terpisah. Jasmani rohani bisa gak terpisah? Gak bisa. Jasmani sama rohani gak bisa terpisah. Jasmani bisa hancur, rohani Allah kekalkan, bukan kekal. Yang kekal itu Allah. Surga itu baru, tapi Allah kekalkan. Roh Allah kekalkan, bukan kekal. Allah yang mengekalkan. Berarti tetap dia itu baru juga. Arti baru berubah juga. Asalnya nggak ada, kalau diciptakan baru semua. Tapi ada ciptaan Allah yang dikekalkan Allah. Seperti roh, seperti surga, seperti neraka, itu diciptakan kemudian tidak dihancurkan. Ada yang diciptakan dan dihancurkan seperti dunia alam semesta. Jasa bisa hancur, ada juga yang nggak bisa hancur. Artinya ada yang tidak hancur. Orang yang diberi Allah keistimewaan. Tapi jangan dianggap setiap jasad yang tidak hancur itu istimewa. Fir'aun, jangan terpengaruh. Wah, ini mencari ilmu kajian supaya hilang gue dalam kubur. Maka anak hilang, maka jadi hantu iblis ya. Ilmu kenal Allah dituntut. Bukan ukuran jasad tidak hancur itu suatu keistimewaan. Dilihat dulu waktu hidupnya. Guru, orang meninggal di Mekah, Madinah itu mulia guru, bujur, Abu Jahal. Lihat di perbuatannya dulu. Walaupun meninggalnya di tempat mulia, tapi perbuatannya apa? Allah memandang dari perbuatannya itu, bukan tempatnya. Nah ini kita ini belajar tauhid. Kalau berpanggil minta maaf aja. Kadang-kadang kamu apa? Tapi sadar ya Pak, nggak ada sadar sama dia pulang. Tapi jangan mengaji lah orang nggak ada sadar. Berbahaya ya. Nah ini nih. Nah itu contoh Pak RW melihat wayang. Mata batin dia pasti ini perbuatan dalam. Ada terpengaruh apapun yang dia lihat. Dia melihat secara lahiriah aja. Tapi batin dia mainkan dalam yang memperbuat. Napas kita keluar masuk, kita nikmati, kita rasakan. Ada olahraga pernapasan, apa-apa tuh namanya yoga, apa itu. Itu dia itu menjaga pemberian Allah lewat olahraga pernapasan supaya sehat berdua. Alhamdulillah. Niat sehat untuk ibadah. Kalau sehat kan untuk ibadah tambahin sehat. Bahkan orang yang pina penggaringan itu lebih kuat ingatnya sama Allah daripada orang yang kada pernah sakit-sakit. Bisa. Berarti bagus garing lah dulu, jangan. Nah itu sudut pandang. Nah berarti diri kita ini Bapak Ibu dihubungi oleh sifat yang baru, yang berubah-ubah. Napas kita keluar, napas kita masuk, alhamdulillah. Berarti yang mengeluarkan napas kita jadi bisa keluar, yang memasukkan napas kita jadi bisa masuk. Itu ada yang mengatur. Siapa? Allah. Kita pula yang mengatur. Kalau kita yang mengatur, kenapa ketika napas seseorang keluar gak masuk-masuk, kamu tidak bisa mengatur masuk kembali? Kalau kita yang mengatur, kenapa seseorang tuh napasnya keluar gak masuk lagi? Berusaha sudah memasukkan napas kembali, ternyata tidak masuk-masuk. Inna lillahi
lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa nafas itu masuk nggak bisa dikeluarkan lagi? Juga inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang mengatur nafas keluar masuk adalah Allah. Yang mengatur nafas masuk tidak keluar lagi Allah. Yang mengatur nafas itu keluar tidak masuk lagi Allah. Kita nikmati pemberian Allah. Habiskan nafas di dalam ingat Allah. Nah ini ilmu Pak Ibu. Tadi tinggi pengajian kali ini kan ya, tapi malah cara supaya ingat. Kalau ada ilmunya, di ketika nafas itu mulai apa tuh menggahkan pinang-aling dan nafas, timbul di situ panik, timbul di situ gelisah, timbul di situ stres, timbul di situ lupa, akhirnya meninggal dalam keadaan panik. Nah ini namanya latihan. Jantung berdetak. Mai ingat akan pengajian kita yang dulu hanya baca kitab nih. Jantung kita berdetak 24 jam berdetak. Yang tidur jantung tetap berdetak. Yang sudah merasakan memang jantung dan berdetak, tapi rasakan lagi yang mendetakkan jantung kita berdetak adalah Allah. Allah memberi jantung, Allah mengatur jantung kita berdetak. Walaupun dokter ahli jantung, tapi tidak sanggup dia itu menjamin jantung semuanya bisa berdetak. Sampai alat diletakkan. Soalnya nampaknya alat itu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bisa ada ahli jantung pun bisa meninggal gara-gara jantung. Berarti tetap juga Bapak Ibu la haula. Masuk kita ilmu nangka itu di Pak Ibu itu dosa lebih tinggi daripada gugur. Ilmu itu kalau lebih tinggi yang penting bujur daripada gugur patah pinggang. Ilmu itu kalau tinggi yang penting benar daripada tinggi tapi sasat akhirnya. Nah itu tuh cara. Kemudian ada lagi Bapak Ibu, orang tuh ahli penyakit dalam. Penyakit dokter penyakit dalam, penyakit. Berarti tetap la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tukang cukur, bercukur kelain juga. Ada tukang cukur seorang. Bisa lah tukang cukur seorang. Berarti la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tukang pijat, usahanya berpijat ke lain juga. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah itu satu cara. Kemudian kita teruskan. Dan tiap-tiap yang melazimi bagi yang baru, tiap-tiap yang berhubungan kepada yang baru yang berubah-ubah, yaitu baharu seumpamanya baharu juga. Artinya kadang kala dia itu lepas daripada orang yang menjadikan perubahan itu. Siang kepada malam, malam kepada siang, panas kepada dingin, dingin kepada panas, hujan, mendung, kemudian bisa hujan, bisa enggak, panas, bisa hujan, bisa ada. Itu sesuatu yang baru, berubah-ubah. Nah, apabila kita ingat yang berubah ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang cocok syukuri, yang tidak cocok sabar. Minggu tadi sudah kita bahas. Allah sehat, alhamdulillah. Tapi gak selalu Allah ini sehat terus. Ada orang menyampaikan guru di dia sehat terus kan? Ada tahu.
tahu, bisa aja Pak gue kepala pusing, bisa juga perut sakit, bisa juga Pak betis kram, bisa juga, namanya baru. Tapi gue dilihat nasihat terus dia lumayan sehat. Alhamdulillah doa biar sehat. Bisa orang kan yang sehat terus. Nah itu kan. Tapi jadi doa itu. Ada juga orang tuh dilihat dengan penggeringan tapi sehat. Dilihat dengan penggeringan tapi sehat. Ada juga orang bajunya pinanam kayak apa Pak gue masuk masjid, bajunya pokoknya kayak Tuhan guru tuh kan orangnya masuk masjid pinang panjang batiang salat pada zuhur hilang pati wakaf. Bisa juga itu. Itu namanya cocok. Itu tuh bisa juga kita hanya melihat. Tapi semuanya itu Allah yang menghendaki, yang cocok dikehendaki Allah, yang gak ada cocok pun ketika kehendaki Allah, nak ada cocok lawan kita. Kalau sama Allah cocok terus, itu memang kehendak Allah. Jangan kalau ada cocok lawan kita, kesal kita. Nah, ini pengaruhnya di sini. Bilang ada cocok lawan kita, kesal. Orang yang bilang ada cocok lawan kita, ini sudah kehendak Allah, sabar. Misalnya berdagang hari ini ke Papayuan, aku berdagang, alhamdulillah. Besok sekalinya sepi. Innalillah. Innallaha ma'as-sabirin. Itu caranya. Melihat orang berdagangan di samping laku, kita ada laku, padahal kita sama dagangan kita. Kenapa? Makanya laku, aku kada. Lihat tipnya berdagang, tapi jangan belum sangka, uinya murah senyum lawan pembeli, seorang kayak mak lampir. Sama guru dini belum murah senyum juga, belum murah, inya murah senyum juga, dagangannya sama. Padahal tadi guru dini rezeki itu masing-masing. Mungkin di segi penjualan biar kurang laku, lebih laku orang sebelah dia, tapi anak-anak biar bakti dia. Di situ tuh bisa tuh rezeki itu. Di situ coba melatih. Buktinya kawa aja kita hidup, biar bisa aja hidup. Yang laku berdagang dia bisa hidup, yang kurang laku berdagang dia bisa hidup juga. Bisa juga dia gurau laku berdagang, belum kada laku, tapi biar kena arisan. Tapi laki pian sayang lawan pian, dia tinang laku berdagang lakinya. Minta maaf bapak-bapak lah, minta maaf. Cara sudut pandang. Lalu kita tuh baik kesal, ada sabar, yang ada syukur. Tingkatan yang tertinggi ketika kita memandang seperti itu, ridho ini memang sudah kehendaknya Allah. Kita sudah berusaha dan berikhtiar. Semuanya itu sudah ditentukan Allah. Kita hanya menjalani, berusaha sudah terserah Allah. Ridho aja kita, ada aja rezeki yang lain. Nah, belanja kada itu ilmunya bisa dia jadi pembenci nih dagangan kode ini nih berisi ilmu pemikat pinanya ini pinang ketagihan orang nukar di situ cocok kayak warungnya ngarannya warung kalindangan semuanya ketupat kalindangan ada juga bisa pakai gue bilang ada juga. Lalu timbul burung sangka. Bertimbul burung sangka, lalu macam-macam itu maling parinang bisa bela itu nampakah kadukun. Silang ada payung ni kadukun, mana ada laku, mana kadukun pulang, makin sakit kalau barangnya. Kadukun, lempari ini ke depan warungnya. Jam berapa? Jam 3 subuh, ya kan? Sekalinya diistidraj. Lanjur kebetulan sekalinya kada laku.
orang bisa belah itu kada laku. Nah tadi senang, laku kada laku, harus kada laku juga. Senang, kawan kada laku, berarti ada sifat iri dengki. Macam-macamnya penyakit. Gara-gara kada tapi mau memandang yang seperti ini, kada tapi mau belajar ilmu ini, lalu iri dengki. Buktinya iri dengki, orang kada laku, seorang senang. Nah, iri dengki. Setelah iri dengki muncul, lalu mencari jalan pulang supaya aku laku, pindah semua apa namanya itu orang Kasabela itu nukarnya ke aku kembali. Bingung orang nanti Sabela ini kadang ilmu tauhid juga, nah sama mencari dukun juga. Di sini dukun bin dukun, sini dukun bin dukun, jadi hantu juga. Itu aja sudah. Itu ulun kalian di usia. Itu contohnya Bapak Ibu itu. Tapi dalam kehidupan itu terjadi itu. Nah kalau sudah paham nyaman Pak Ibu, lalu kita sehat Pak Ibu, syukuri. Suatu saat bisa sakit, berusaha berobat. Tetap hati kada lupa Allah yang menyembuhkan, bukan obat. Obat hanya usaha dia. Maka inilah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Nah ini akhirnya nih ilmu yang kita contoh-contohkan tadi sesuai ayat Quran. Wa fi anfusikum afala tubsirun, artinya wallahu a'lam, Allah aja yang tahu. Kalau yang tahu yang sebenarnya Allah. Kalau kita maknai wa fi anfusikum, khusus di diri kalian, afala tubsirun, apakah kalian tidak melihat? Maksudnya kebesaranku, kekuasaanku di kalian aku kuasai. Aku sehatkan, aku sakitkan, aku sukseskan, aku puji dengan sesuatu yang gagal. Jangan orang lain kegagalan yang tertunda. Aku panjangkan umurmu, aku pendekkan umurmu, aku wafatkan di ketika kamu umur sekian, aku panjangkan karena kamu silaturahim. Semuanya itu hak wewenang Allah. Ujar orang Tuhan Bahari, hidup di menjalani aja lagi. Orang Bahari, ingatlah orang Bahari kayak gitu. Kita hidup menjalani aja lagi, tapi sambil kita berusaha berikhtiar. Orang tuh umurnya panjang, alhamdulillah, yang penting isinya. Orang itu umurnya pendek, alhamdulillah, yang penting isinya. Alhamdulillah itu baik, maksudnya isinya. Mau umur panjang tapi kosong juga dari ibadah. Berapa panjang umur, mau isinya kosong juga. Kita berniat mudah panjang umur, hendak ibadah. Silakan anak berdua pendek umur, urutan berdua panjang umur aja. Nah ini cara. Kemudian daripada, nah kalau sudah seperti itu Pak Ibu, kalau sudah ilmunya lah, nah kita teruskan dulu. Dan pada segala diri kamu beberapa alamat tanda atas Allah Ta'ala. Nah itu di diri kita ini banyak tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda supaya kita mudah ingat Allah di diri kita. Kalau kita Pak Edo hendak lagi lah merasakan biar hendak pakame atau hendak BAB, hebat kada? Apabila bakame belum tentu BAB, apabila BAB pasti bakame. Nama atau itu jalan biar kan? Nah kita di situ, nah kayak ini nah di WC ingatan ingat Allah, di WC aja kau ingat Allah, tapi menyebut nama Allah tidak boleh, haram hukumnya. Ingat Tuhan Allah disuruh, karena banyak orang di WC lupa sama Allah dan banyak orang di WC meninggal dunia. Kalau ilmu kita maka ini kawan, dimanapun mudah kita ingat Allah. Andai kata dicabut dalam keadaan kita di WC, dicabut di dalam ingat.
Pengumuman masyarakat kakawanan meninggal di WC. Allah menilai meninggal ingat sama aku. Kan lain. Bujur ada. Apabila BAB pasti bakame. Apabila bakame belum tentu BAB. Ya ada. Urut gue bakame gue tapi timbul BAB. Masalah ketimbang biasa. Ada yang paling ahli. Kemudian waktu kita hendak bakami Bapak Ibu nikmat ingatakan nikmat Allah. Nah mengatakan nikmat Allah kan bermacam-macam tadi di diri tadi. Mengatakan nikmat Allah hendak bakami tadi lalu masuk sudah polisi pembacaan sudah di luar. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthil khaba'ith. Jangan di dalam WC pembacaan. Nah itu biar lepas lalu biar menurut sunnahnya Rasulullah. Nah apa yang pulang lawan Nabi kalau kuat mengikuti Nabi ingatan ingat Allah berarti dia sudah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah lalu Pak Ibu di WC itu sunat kayak ini caranya kalau bakal nih kami Pak Ibu kayak ini sambil berdiri dalam. Nah, gitu. Kalau ulun buka ada bapak juga belum besok keluar juga kadang pakai besok keluar juga. Kadang rapid kada. Nah kayak ini kami kayak itu cara berdirinya kayak itu itu lain. Ada yang menekan kabar itu tutup sudah ini ibu-ibu sama nih keluaran gue kotoran di sini habis. Nah bagi bapak-bapak mulai parah lubang anus terus sambil berdehem maaflah lalu diteruskan di antara dua lato-lato. Nah yang ini terus itu sunat Nabi teis bakal mulai dekat lubang anus tuh dengan telunjuk kiri ini nah sambil berdiam diurut begamat ya. Nah tekan sedikit dulu di lubang anusnya bukan di lubang anusnya lalu akan di antara lato-lato bisa deh kalau ibu-ibu berdiam. Nah itu sunnah Nabi. Ingat nikmat Allah keluar bin Muhammad tadi mencontoh Rasulullah ibadat itu terlalu luar biasa itu. Nah setelah itu Pak Ibu hanya berbasuh ibadah berbasuh keluar pulang dari kloset berbilas baru bersalawat. Nah itu tuh caranya. Kalau ibu-ibu biar gue berdehem nak ditekan ari-ari pian situ air seni pian situ tertahan di ari-ari kami ini Pak gue di bawah lalu mahajat kami itu harus dihajat. Kalau ibu-ibu kada gue makanya maaf ibu-ibu ini kadang kau mana nahan di hikmatnya nyata tahu kan bisa kami ibu-ibu maaflah itu ilmunya lalu ditekan di ari-ari pian keluar bin kami tadi. Nah ternyata cara-cara itu. Nah kayak ini kalau api sama juga kayak ini juga. Ini namanya satu wisi jongkok ini punya duduk lain pulang tuh betisnya sakit. Nah kayak ini caranya. Nah jangan kayak ini kan mau keluar. Nah kayak itu caranya CPS tuh kami. Sunnah Nabi ada. Nah mengingatkan nikmat Allah waktu keluar tadi. Pian karena mengeluarkan Allah kah nama mengabulkan jadi pian kau mengeluarkan. Banyak orang hendak kami kadang kalau kami pakai keteter. Banyak hendak bakantut, tinggul bakantut nikmat, tapi jangan segar
nikmat kewanai tambar kawan jangan berudin apa hubungannya dengan Allah. Ada orang Pak gue kadang obat kantor operasi 25 juta. Ada obat kantor operasi 25 juta gara-gara kadang obat kantor ya. Rumah adakah obat kantor di sini? Berarti nih anak bakantor kawan itu tekan. Anak bakami kau bakami, anak BAB kau BAB nikmat. Karena ada masanya. Bujuran hendak bakami belum sampai bakami tak kami. Nah ini tuh bukan tua-tua yang lansia. Nah di situ dipakai ilmu apa pulang? Ilmu sabar. Karena klaimnya hendak nyambet dah hafal dia. Terpakai pula ilmu sabar karena merubah dari klaim yang baik jadi klaim yang baik tadi siapa? Nah, alhamdulillah. Datang di mana sedih, datang di mana sakit hati, menikmati. Berapa tahun Allah memberikan kesehatan, angkat tangan Pak hidup di banyak sehat banyak sakit. Orang yang kuat keluarga ingat Allah makin tadi klaimnya tadi sudah mulai dari tilang mulai kau isi kada sampan takami makin ingat kita Allah. Ini harus mendekat Allah ini harus tetap selalu dekat. Untuk ada punya anak misalnya yang berbakti lawan kita. Nah itu Pak Ibu yang berbahaya tuh anak pepes surah tuh berat itu Pak Ibu. Makanya bukan lansia yang berangkat haji ini. Saya sudah berita meninggal dunia. Tahu orang mana tuh? Saya sudah meninggal dunia, tapi umurnya sekitar 50 tahunan Pak. Ya kan? Berapa? 54 tahun. Nah ada yang meninggal dunia. Ya itulah Pak Ibu sudah. Nah hanya kita makin klaimnya pina rusak, makin mendekat. Dan kadang kawan diganti-ganti. Klaimnya ini kadang mau diganti-ganti. Kayak apa Ibu yang kalian sampah kau isi, maaflah, ada urusan dibilangkan. Tapi bisa. Kayak apa keadaan seperti itu suasana hati kita? Dari sehat kepada sakit. Yang menyehatkan Allah, yang memberikan sakit sabar di situ muncul. Lalu kadang panik, kadang gelisah. Ini Bapak Ibu wajibnya belajar ilmu ini mulai dari berakal sampai meninggal. Kada selesainya. Nah kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, Al-Quruni Al-Qurkum. Nah ini kan hasilnya. Asal kita latih akan hasilnya. Ini ayatnya. Setelah bin rofi ampusikum apalatu usirun. Ini cara. Apabila bin sudah awal seperti ini dan kita sudah belajar dan kita praktekkan di dalam 24 jam. Apapun yang kita lakukan kadang merupakan cara sudut pandang tadi. Lahiriah memandang secara lahiriah apa yang diciptakan Allah sampai ke diri kita, tapi mata batin kita mengingatkan yang menciptakan yang kita pakai tadi. Nah kalau sudah seperti itu akan muncul lagi ayat menjelaskan Ulkurni ikam ingat-ingat hamba kuai lawan aku. Ikam dulu hamba kuai cari ilmu supaya ingat lawan aku lewat belajar ilmu tauhid. Kalau sudah terbiasa hamba ini ingat lawan Allah, Al-Qurku, aku yang akan memudahkan ikam ingat aku. Allah yang menyatakan kita lawan Allah, bukan ilmu kita. Allah menolongi akan kita ingat. Nah, berarti ilmu ingat lawan Allah belajar dulu ilmu tauhid. Nah, jadi seperti jeruk contohkan tadi. Nah, setelah terbiasa seperti itu, Allah yang akan memudahkan orang itu ingat. Al-Qur'an, aku yang akan mengingatkan engkau
engkau kepadaku, aku indah di depanmu lagi hai hambaku. Kalau sudah seperti itu, itu syai'an illallah, kemanapun mata memandang, cepat spontanitas ingat Allah. Apabila sudah seperti itu, aina tuwallu fasama wajhullah. Apabila kamu memandang kemanapun, disitulah mengatakan ikam kepadaku, ikam memandang ciptaanku, aku ingatkan ikam kepadaku, aku indah lagi dilupakan, hai hambaku. Akhirnya orang berlapasnya keluar masuk, orang ingat Allah. Ini disebut namanya maqamiyatullah. Selalu ingat Allah, tapi ingat berproses dulu. Nah, ulun buktikan sedikit. Ini penting juga, kekawanan ini ulun banyak basic, ini guru-guru banyak juga. Video guru sekumpul ini dikritik orang di sini. Apa komentar ulun? Orang itu kan mengaji, pintar aja mengaji kada. Video guru sekumpul dikritiki orang. Nama kritik ini baku biar kada, ini siapa? Apa jawaban ulun lawan kekawanan ulun? Kita sudah mulai zaman guru-guru kita dan kita mengaji sudah mulai kita diragukan dengan cinta kita lawan guru-guru kita. Jadi kita sudah mulai diragukan. Kasihan orang yang ada sangat mengaji lawan guru sekumpul. Jawaban ulun apa? Basalim li ahdillah fi kulli musykirin ladaika ladai wadhim bil adillah. Kita baik sangka aja kepada mereka para aulia, orang-orang alim, apalagi guru-guru kita. Karena bagi mereka dalilnya jelas. Akuilah akal kita kada sanggup memahami kata-kata mereka. Akal kita kada sampai memahami kata-kata mereka. Akal kita kada sampai memahami. Bukan menyalahkan penyampaian guru. Bahaya itu. Ada ulama guru zuhdi dikritik orang jual. Guru Zuhdi dikritik orang juga. Ulun siap debat asal di forum, bukan mau debat di sini, mau waktu. Jadi kata kita kan sombong, bapak ibu. Ulun siap debat kalau di forum. Ulun kan malah yang debat di medsos, malah pahit. Tapi ulun yang pesan, jadi ulun biar mengaji lalu sombong. Ia mengaji misalnya guru Zuhdi, lalu video-video sini itu diedit orang, dipotong-potong orang. Nah, memotong-potong nabi ini orang akan mengaji, hanya melihat tekstual. Waliullah itu ada punya pahaman yang tersirat dari ucapan yang tersurat. Nah, ini Bapak Ibu, kita sudah melihat kayak apa anak cucu kita nih kayaknya. Intinya apa keluarga? Mengaji juga dahulu. Itu mengaji dianya dulu. Video-video ulun di mana-mana bisa jadi kritik orang, ya, diedit orang dan sebagainya. Bagi ulun itu biasa, terserah. Kalau kita hendak dialog ilmu, kita ketemu secara kekeluargaan, selesai. Karena kebenaran itu bukan kita yang mengklaim, kita hanya pakai referensi dan hasil belajar. Nah, ini hati-hatilah Bapak Ibu. Ini ilmu langkah ini langkah. Bagi nama kritik nih orang buruk sangka semua. Apa hukumnya buruk sangka? Yuhabu su'ul khatimah, matinya bisa su'ul khatimah. Takut kalau kita nyaman tuh kita baik sangka. Nah itu tuh. Ilmu itu sudah mulai diangkat zaman kita ini. Nah ada ilmu hanya memahami teks, hanya memahami kata-kata. Nah kata-kata orang itu tinggi pahamannya, seorang ada tinggi memahaminya. Kadang kawa baik. Jadi wali-wali Allah Imam Abdullah Haddad serahkan kepada orang ahlinya. Wallahu a'lam, Allah aja yang maha tahu. Selesai. Itu lebih selamat daripada mengkritik. Atau temui selesai. Tapi orangnya sudah meninggal, lebih parah lagi, minta ampun sama siapa? Mengkritik orang yang sudah meninggal, minta ampunnya sama siapa? Nah
ini gosip kali itu, bahaya baik gue. Nah itu caranya tadi, Uzkuruni azkurkum. Ingatlah kalian lawan aku ujar Allah, aku akan memudahkan kalian dengan aku. Bagi orang-orang yang kuat ingatannya ke Allah itu sudah mulai ulun awal-awal pertemuan, mulai ulun berpandir tadi. Itu prosesnya kayak itu. Terus, nah lagi, maka tiadakah melihat kamu? Ada melihat kayak kamu? Apa tuh besirun? Ada melihat kamu? Maksudnya lawan diri kita supaya cepat ingat dengan Allah. Nah itu maksudnya alifha. Alifha itu hati-hatilah, intaha maksudnya selesai. Itu singkatan alifha. Jangan tiadakah melihat kamu? Di sini alifha maksudnya selesai. Terjemahan dari wafi anfusikum afala tubsirun. Dan pada hadis, nah ini hadisnya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Artinya barang siapa yang mengenal akan dirinya dengan berubah-ubah dan fakir, selalu berhajat, selalu perlu. Kita makhluk sosial, maka sungguh mengenal ia akan Tuhannya dengan adim dan kaya, atau kidam dan kaya. Kidam tiada berawal, kaya kadang perlu dengan yang lain. Insya Allah kita sambung pada pertemuan selanjutnya kalimat kaya, kidam dan kaya ini. Insya Allah kalau kita bahas bisa sejam untuk ini. Nah insya Allah kita sambung lagi minggu depan. Intinya kita berbaik sangka dengan guru-guru kita. Apalagi sini sudah berpulang ke rahmatullah, yang sampai pengaji juga ternyata di YouTube orang mengkritik. Jawaban dulu apa? Nang mengkritik itu kada mengaji. Satu, nang kedua otaknya ada sampai memahami kalimat guru-guru itu. Kalau kita tetap selamat, kada bermasalah kita lawan guru-guru kita. Yang udah kita selamat semuanya. Al-Fatihah.